أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. وذكر الزهير رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: فظاهره ما شرحه الإمام الغزالي من العلم والعمل على منهج الرشيد، وباطنه ما أوضحه الشاذلية من تحقيق الحقيقة وتجريد التوحيد، وعلومهم علوم القوم ورسومهم محو الرسوم، يرغبون إلى الله بالتقرب إليه بكل قربة، ويقولون بأخذ العهد والتلقين ولبس الخرقة ودخول الخلوة والرياضة والمجاهدة وعقد الصحبة. Untuk mendapatkan keberuntungan, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melewat jalan ibadah. Ma'rifat yang diinginkan jalannya adalah beribadah. Maka kitab yang harus kita buka, kita pelajari, kita pahami adalah apa yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Isinya adalah masalah ilmu dan pengetahuan agama. Dan yang kedua, beramal, beribadah di atas jalan yang penuh petunjuk. Dari kitab yang halus-halus sampai kepada Bono yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Lebih-lebih karangan beliau Ihya Ulumuddin. Itu kitab memang benar-benar menghidupkan kembali agama. Jadi karangan beliau itu pembahasannya, penjelasannya lengkap. Bimbingannya, arahannya nyata. Berapa banyak orang-orang bodoh jadi alim, dan berapa banyak yang ahli ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik masalah zahirnya, sembahyang, puasa, zakat, naik haji, atau masalah penyakit-penyakit di hati, riya, ujub, sombong, takabur, baik akhlak-akhlak yang mulia, sangka baik, syukur, sabar, tawakal, semua dengan jelas ditulis oleh tangan Al-Imam Al-Ghazali, diterangkan dan dijelaskan sehabis-habis jelas, hingga ulama-ulama, orang-orang saleh bilang wa bi ihya ulumuddin ahya qulub. Dengan sebab membaca Ihya, hati kami jadi bagus, hati kami jadi hidup, hati kami jadi damai. Jadi kalau hendak syukur, sabar, ridha, jangan sampai jahat, jangan riya, jangan sombong, jangan ini, jangan itu, buka kitab karangan Imam Al-Ghazali. Dan
beliaunya berguru, yang sampai sanad ijazahnya kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Karena maklum cetakan-cetakan pabrik dan mesin itu bisa ada huruf yang tertinggal atau bahkan kalimat yang terhapus. Kalau dengan belajar, maka si guru akan memadahkan ini kalimatnya yang benar, ini tambahan, ini kurang. Jadi kata ubah dari apa yang pernah ditulis oleh tangan yang mulia Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wa batinuhum ma awdahahu asy-Syadhiliyah min tahqiqil haqiqah wa tajridit tauhid. Adapun masalah hakikat ialah yang dijelaskan oleh Syadhili Abul Hasan radhiyallahu anhu, yang dituangkan di dalam kitab-kitab Ibnu Athaillah. Di sana adab dan akhlak dibicarakan, yaitu min tahqiqil haqiqah wa tajridit tauhid, memantapkan kisah yang sebenar-benarnya dan menyatukan ketauhidan hati kepada Allah. Mula-mula belajar dulu sifat 20, jalan wujud, hidayah, baqo, mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Artinya belajar hendak mengetahui lawan mengenal Allah, kehendak hati ini. Tentunya jangan sampai tergoda, terpengaruh, terhalang-halang lawan lain. Enak ketujuh menggaduhi makhluk, nah maka belajar enak mengenal Allah kena dulu. Apalagi ketujuh mengungkit-ungkit aib kurang, jangan, kada boleh, haram, berdosa dan jadi dinding. Kada kawam membahas dan memahami kisah Allah, amun orang itu ketujuh menggaduhi aib kurang. Jadi bebinian amunnya dasar bujur hendak melihat dan hendak mengusahakan Tuhan dalam hati, dalam pikiran, dalam ilmunya, mau kita buka hijab. Cuma kita ini belajar tuntung bulik, merbulik, nah dipandir nih orang. Ya nang jatah ketujuh gawian ini memucik-mucik kepuluan orang. Ketujuh, lalu pikiran ini kada fokus, hatam sembahyang aja tuh masih mengusahakan makhluk, maka belajar sifat 20 aturannya latihan untuk mengusahakan Tuhan itu. Allahu Akbar. Rawan soto sama-sama. Nah, rawan lawan soto Tuhan lain Tuhan. Jangan dibuat-buat. Ini menimpasakan sifat 20, mengamalkan sifat 20 sampai nang ada hanya kisah kurang. Tidak ada kisah selain kisah kurang. Jadi nang sugih kada merasa sugih, nang alim kada merasa alim, nang bungas kada merasa bungas. Hilang semua rasa karena tauhid masuk ke dalam hati. Tajrid, dasar bujur bersatu, berfokus, berpusat, kosong daripada yang lain, bertunggal hati tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Umur
umur dibagi Tuhan misalnya lah 100 tahun, tapi kada dapat rasa itu meruginya gitu. Betul sugih kada ulang, betul kawin ulang kada juga. Ini sakit pada kayak ya ini nih. Kada lalu hidup sugih kada, kawin kada, tauhid kada aktif, tauhid kada aktif. Belajar wujud berarti mengusahakan wujud Tuhan, ya kan? Belajar kidam berarti mengesahkan kidam Tuhan. Belajar wahdaniyat berarti mengesahkan wahdaniyat Tuhan. Belajar kudrat berarti mengesahkan kudrat Tuhan. Maka kisah ini pewujuran wujur. Dan banyak bukti wujurnya disebut tinggi bukti cukup yakin kita, apalagi menyeraput bukti bahwa orang itu dasar diisi kudrat, orang itu diisi irada, diisi ilmu, artinya hebat benar. Orang awam mengangkat gunung itu kita cengang kagum. Orang awam mengangkat masjid tuh, masjid diangkatnya itu. Bergerak masjid lawan karena rukui. Kagum kita. Lalu belajar sifat 20, oh ada lagi harap sekalinya. Melihat, pulang yakin buktinya ada. Aturannya kagum lawan Tuhan yang bersifat kudrat nih. Lalu hati balik kepada Tuhan. Asalnya tadi melihat makhluk aja tadi. Tapi itu belum lagi terasa. Kenapa? Ya tadi tuntung belajar kurang makhluk nang dikuyah. Maka patuju benar mengharap menyambati aib kurang tu, ya Allah, hakun menelepon sininya ustumat ya. Bapak jangan kawan ajar sininya dulu. Sekalinya nyotahulah ya. Kan itu aja. Betul tengah malaman makasih. Nang dikuyane nyanyak guring. Mengaruhnya nang manguyani aja lagi. Hati jadi tambah kotor. Nah, jadi belajar dulu sifat 20. Mengusahakan dan hendak memelihati lawan Tuhan. Hendak patuh lawan Tuhan. Di mana hendak patuh mun kada tahu. Di mana hendak patuh mun kada memahami. Belajar dulu. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Ujar Syed Usman Betawi, dalil atas bahwasanya mengenal Allah hukumnya wajib terlebih dahulu untuk dikaji dan dituntut adalah perkataan usubat. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Setelah ujar Sidin, dalil menuntut ilmu itu hukumnya wajib, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bila ada menuntut dosa. Dan nang pamulaan nang dituntut ujar Sidin adalah ilmu tauhid. Dalilnya ada di dalam Zubat. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqam. Apabila beramal beribadat ada jadi dasar ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seberapa dia banyak akan diterima Tuhan mun ilmunya ada. Jadi menuntut ilmu hukumnya wajib. Nang pamulaan apa? Tauhid. Sifat 20. Jadi orangnya tauhid Tuhan. Jadi bertuntung sifat 20 sampai inya pinandu lawan akrab, lawan patuh dulu lawan Tuhan. Hanyar menyembah tunggang ruat. Nang disembahnya tahu dah siapa orangnya. Menyembah Allah. Kayak apa caranya? Sebelum takbir sudah tahu nang menolongi siapa. Saat menggawi takbir ini gawian siapa. Tungtung segalanya nang ditimbulakan siapa? Pinandu sudah. Sebelum takbir merasa seorang nang kawat luput.
hatan takdir merasa seorang nang paseh rasa harap di ibadat luput, tuntung sembahyang seorang menampilakan kelebihan diri luput, kata menang disambah pas saya mengisahkan diri, mendiri dikisah-kisahkan berarti pungul lawan Tuhan. Maka hendak menyembah lawan Allah, kenal dulu nyaman pinandu Allahu Akbar, melihat bahwa ini gawian orang kan pinandu merasa ingat mina gawian orang. Bismillahirrahmanirrahim, ini gawian orang. Alhamdulillahirrabbilalamin, gawian orang. Nah, tuntung sembahyang kurang itu nang harap, kurang itu nang hebat, melatihnya itu nang mulai lagi anom sampai ketua atau mulai belajar sampai mati, mengenal dan mengetahui nang disembahnya menyembah, dengan sebab menyembah melihat kurang nang disembah, dengan sebab beribadat melihat kurang nang disembah. Lalu ada nang hobinya baca Quran, hendak melihat tadi pangdawiannya. Ada nang hobinya sembahyang sunat, ada hobinya bersedekah, ada hobinya mengajar, ada hobinya menuntut ilmu, ada hobinya bersedekah. Semuanya itu inya hendak melihat kurang nang inya sembah. Ujar Sayyid Usman Batawi dalam kitab Sifat 20 Sidin, bermula beribadat kepada Allah untuk melihat kurang nang disembah, untuk memandang kurang nang disembah. Itulah hakikat makna dua kalimat syahadat asyhadu. Asyhadu, aku mengitihid, aku menyaksikan, aku memandang. Nah, ya kita nih gawian nih, pikiran nih hang. Jadi isukan mau ngguring sudah mikirakan hari ini payo kata berjualannya. Semalam lah tapi payo bang sehari ini ada payo pulang nih. Karena lebih di pulang ke pangeran bunga apa yang mana di telepon lagi. Namun ya ayat orang-orang. Semalam bano apa ngarannya orang tuh nak menukar kode sudah inya menawarkan barang murah ini arah kodenya payo bunga kamu bangsa kurang ajar lah belum. Nah, kotor hati. Jangannya pesawat rajelan ke sepeleter masuk. Jadi kada bersih suara kayak radio nih punya ada nang rusak. Jadi nang di rumah-rumah ada yang mendengar sepeleter. Nah, jadi mau nyetang boleh dari toko mandi, tuntung mandi banyak Allahu Akbar. Apa sembahyang ini apa? Nak melihat kah? Nak ada? Nak menonton kah? Nak ada? Nak menjanaki kah? Nak ada? Mun nyenang sembahyang hendak menjanaki jujur. Siapakan dulu? Ya, orang bilang makan dulu. Kenapa ganggu? Allahu Akbar. Nyeong ya kucing. Sawat dua kala undang jahan. Maka hendak fokus tadi melihat Tuhan. Apabila makanan dihidangkan, qomat diucapkan, hati hendak bujur makan dan gak tahan karena makan dulu. Biar qomat sudah orang. Iya. Juhur nih, nak sembahyangan lagi bini, tapi kodoh hajat nih itu, amun ditolak tertahan, udah. Untuk makan sembahyang ada dulu, kena terganggu, iya nang juhur 8 rakaat, gara-gara nang utak. Agama bijak, ada bakat karasan, untuk makan dulu agama. Begawi malang-alang tinggi benar, kalau malang-alang ber, jangan iwak-iwak kan di banyu, ini malang-alang. Untuk makan dulu kita orang awam,
lain orang wali itu begawi melihat Tuhan, sembahyang melihat Tuhan. Ada kita ini begawi kada melihat Tuhan, sembahyang paksaan melihat Tuhan. Itu kena Allahu Akbar, terus datang iblis, terus datang setan. Maka di suatu tahayal tu teringat bungor mana oleh iblis ni. Akan sembahyang kata dia ingat teman apa? Ya apalagi nanti cari barang yang hilang. Bawa aja sembahyang. Jadi amalan mencari barang yang hilang itu bawa sembahyang. Jomolnya bendanya dah. Jujur kadanya itu kan tahu lagi. Allah, di atas lemari kuncinya di lemari jalan. Takbir sudah terbuka hijab. Tonton semua yang lihat teh kucingnya di lemari apa kunci. Iblis. Kenapa jadi iblis kawan mendatangi kita, menggoda, menghalang-halang kita untuk ingat kepada Allah? Karena ada minantunya. Jadi ini bebas mintuhani keluar masuk dari rumah. Siapa minantunya iblis? Dunia. Kita ini tak kawini dunia. Orang menuntut ilmu, wah ini berkurang. Orang sekolah di agama, wah ini berkurang. Orang memikirkan agama, wah ini berkurang. Paling banyak apa? Berpikir nak suci. Aja tak aja. Orang mana berpikir suci, dia berkurang. Bunga ketambah kurang lebih. Yang penting suci, jadi orang ini tajir. Padahal tajir itu berdiri. Ketajiran jadi orang. Coba lihat, kita kadang-kadang tergoda. Sampai ada sebuah pendapat yang meracuni pikiran kita. Mun anak muda ni kada bisi kawian makan napainya kan sampat terpengaruh. Akhirnya kata wani menyekolahkan di agama, kata wani masalah agama. Kita ada melarang dong mencari dunia. Siapa yang dilarang? Disuruh lebih dari dunia. Tapi kalau agama nomor satu, apa aja segan agama. Tapi lihat ini SD, SMP, SMA, kuliah, pegawai, sugih. Sejarah lagi. Umat Nabi Muhammad dari 1000 paling sekong memikirkan agama. Nah mati nang sekong ini ya ngalih cari gantinya nih. Nang banyak orang berpikir sugih. Maka bila sugih itu pulang payu bebinian pulang. Ini kita kan memikirkan kita, keluarga kita adanya berjurang. Fakta yang terjadi jadi melanjutkan untuk kewiannya kita tamat lanjutkan ya lanjut pada keturulannya lanjut terus tak bisa duduk berapa bahari juga ya berapa itu udah makanya bahari ya aja sampai di situ jadi sabar kesalahan ya gayung ya Pak ya sebutin salah satunya jangan sangat dia bungol bapak parkiran di mana ayo nah gara-gara dunia yang jadi utaknya kita hatinya kita iblis lo nyaman nih menggoda alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apa sebab iblis kawa menggoda? Apa sebab iblis kawa merasa kita ini pemikiran dunia rasa gagal aja, rasa kurang aja, itu minantunya iblis. Itu anak iblis toh, kita aja minantuhan, memingkuhan iblis. Jadi iblis ini masuk keluar rumah masuk kita ini bebas. Bisi duit 5 miliar masih kurang, bisi duit 100 miliar kurang, 1 juta miliar kurang. Kurang nih harus. Nah, oleh karena itu, nang kata kawan digoda iblis, nang bersyukur. Nang merasa berhasil terus, itu nang iblis mati pikirnya. Di pulalirnya iblisnya nang terpulalil. Wala tajidanna aktsarahum syakirin. Iblis nah kalahnya disyukur aja. Kalah iblis ini syukur. Pokok
pokoknya hidup ini syukur terus. Sakit gigi syukur, sakit kepala syukur, syukur juga lawas. Biar sehari maksudnya, kurang tuh kan 5 hari. Sakit gigi kayak apa? Makan pada kakaruan, minum pada kakaruan, minum asam ikut-ikut gigi. Seorangnya sehari, berarti masih bonus 4. Syukur. Anak mati, alhamdulillah. Maksudnya di hati, ada perlu nahan benar. Kenapa? Hanya ikom, ada orang tuh ini ikom yang di kematian. Seorang ini ikom. Syukur juga tahun anak bayi lahir, lalu mati, itu jadi simpanan di akhirat karena ada masuk surga oleh seorang. Jadi berpikiran kayak iblis kena menggoda. Jadi Allahu Akbar menyaman ingat Tuhan ada ini kita nih coba anak kita nang begawi nggak merasa kurang melihat HP orang tak bagus lagi hendak pulang nukar melihat mobil orang termewah lagi hendak pulang nukar merasa kurang aja nih tuh pesebobulon hantu tuh. Maka itu nang pembajaknya di dalam hidup kita. Ada lagi nang berpikir menggantikan ulama. Jika ada pilkada ulama lah, muncul mana kata wanginya lagi menggantikan ulama sampai iblis berhasil menggoda manusia agar kadang wanginya duduk jadi ulama dengan pendapat yang kadang-kadang kebetulan makan apa anak nyawa ada memah gedungnya minum apa anak nyawa ini kebetulan fakta lalu nang kumul terpengaruh cileti ulama tuh pulang juga nih ada 2 bulan ulama nang jadi ulama tetagi belum orang sugih bepiruhut belum orang sugih pulang nih jadi pedagangnya nyata ada bepiruhut lawan orang nang sugih ada duit seroanan tapi kumul jadi kebetulan kayak itu lalu akhirnya agama hilang dari permukaan bumi. Jangan tepukan kurang nanti isi ilmu tuh kurang ketemu usang ulangan ujuran hidupnya ulangan bila ada ilmu bungol ngareng ada ilmu yang paling kasar orang ada ilmu itu apa bungol orang tambuk-tambuknya datang ulangan kita nak menjawab sakit gigi dia menjawab sakit kepala kalau menjawab nah jadi jawabannya syukur iblis kalah lengannya ini anak mengalir kita tapi syukur cuma jangan dari obat juga sakit parut ambil bawang lemunya gas jarwah bisa bahan anukar kalau toko duit dadah ambil bawang habang lemunya gas bisa situ bila mau terkantot nah ya tak karena kawajar nukar bawang lawan nukar nambah minyak gas ambil botol kaca jarang maju panas buat di kas parut aja sampai jangan ke bawah jangan bilanya mau terkantut ya cuma masih syukur bisa hidup kada pernah mengeluh kada pernah mempermasalahkan digawinya aja ada mau bilangnya lagi ini syukur juga hanya raja tuh orang mengasihannya udah ada duit banyak panasnya pulang ada dapat tuh pulang gak apa sakit parut aja lomba tiba-tiba sakit siannya nah jadi utaknya lalu kada mau diganggu oleh iblis kada mau diganggu oleh setan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas ma waswasu apa waswas iblis dia datangkan bala dan musibah ke otak kita dapat bala kita harus asa gagal kita harus asa kada dapat nikmat kita harus asa kurang kita harus itu yang dimasukkannya ke dalam otak kita lawan hati kita lalu berhimmat maha dunia nah tujuan maha dunia tak tinggalkan mengingat Tuhan maka itu karena mengingatkan Tuhan lalu ketinggalkan karena Allah karena mengingat Tuhan otak kita aja mau utamakan maha dunia allati yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas artinya orang hendak sembahyang membaca qul a'udzu birabbin nas maksudnya syukuri apa yang ada jadi sudah syukur alhamdulillah rumahku ada apa jadi kita pikir lagi tinggal bertunggal pikiran Tuhan lagi dalam sembahyang nih
Nah anuman kayak itulah masya Allah. Untung apalagi nanti ya kayak itu juga syukur gitu. Mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di Banjarmasin khususnya, jangan pernah padat majelis ta'lim, selalu ada dan selalu tumbuh berkembang. Dan mudah-mudahan majelis ta'lim yang diadakan selalu menggambarkan gambaran-gambaran majelis-majelis orang soleh. Paling kada ini usulan menjadi usulan sabilal muhtadin berapa nih hansip nang pegawai malam ini berapa bubuhan dansar nang pegawai malam ini nah diulahkan banyu ka, diulahkan wadai ka, pundut nasi ka, katupak ka, itu majelis. Begitu adabnya majelis. Dia membantu, dia nolong. Duitnya di mana? Nang dibuat di jamaah di celengan teman. Paling 2 juta habis. Masuk 10 bisa berapa? 8. Kalau sama mewah-mewah, wadai, banyu, jadinya dudukan sampai biar jadinya berokok luar situ minumnya. Bila ada tina mencurigakan, ading tipakannya. Ada nama ambil helm kacaknya, kayaknya adingnya serongan. Itu aja tugasnya. Belum lagi pulihkan jamaah, menutup, membuka, tutup jamaah, lalu akan lalu lintas, tutup lalu lintas, bukakan jamaah. Jadi kada macet. Itu nambah tuntung bersihan sebelum nangkaknya kan kada gawian lagi nya minuman, nya makan untuk, makan ketupat, 3 buting sorangan aja untuk tanya ngangkarot. Bujurannya usulan aja kan. Itu majelis. Walladzina jahadu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amun nyembuhan parkir tuh misalnya menolongi misalnya kata bayar sewa misalnya membayar sewa tuh sudah bayar sewa kalau banyu wadai jadi kendaraannya mana penjaganya mun kehilangan dua takdir sudah dijaga akad juga sudah mau mendengar kasih pajakan menjaga kendaraan hilang juga sudah ala kulli hal iya kan? Nah, ada akan petugas konsumsinya. Namun karwate siapa, mengolahkan banyak siapa, ingin minum juga, makan juga. Nah, seadanya itu majelisnya orang saleh, itu majelisnya ibadah. Nah, parkir-parkir di pinggir jalan tuh jangan mengganggu-ganggu orang lalu lintas. Orang lalu lintas nyaman, parkir nyaman juga. Istilah orang bahan itu ular kada kelaparan, itu kodok kada mati lah. Nyala, pokoknya kada dalam mengganggu gitu Jadi petugas-petugas parkir mikirkan juga cuma anak parkir ini mengganggu kada lawan jalanan, mungkin mengganggu jadi akan wadahnya yang kada mengganggu, biar aja jemaah terputar tapi kita kada mengganggu orang. Nyaman. Nah, kesian Jepangnya kesian, tapi itu tugasnya ini menuntut ilmu ada awal sudah sebagai pendengar tak membantu barang lakinya dikasih membantu ini dapat kun aliman muta'alliman mustami'an muhibban wala takun khamisan tatakdir. Jadilah orang alim yang mengajar penuntut ilmu nang sekolah di sekolahan anak awal juga sekolah di madrasah di pesantren mustami'an duduk di majelis taklim mendengar tuntun mulih anak awal juga muhibban membantu barang laki menyamanakan urusan maka orang itu semua min ahlil jannah. Nah, iya kan? Jadi masih perayaan kita perlu kesinggung lah usulan dulu. Kenapa? Berpuluh-puluh tahun itu sudah 5 tahunnya, sudah pelajaran di sini. Nah, jadi berani dulu nanya malam ini tak punya kan wajar-wajar aja. Usulan yang bagus, ulun nanti minumi kopi, bukan petugas parkir lawan bansar hansip itu mana kopinya?
Sama aja, jamaah ini tinggal kawat diminumi juga, jangan awal nih. Kita ini beribadatan lain apa? Tapi kalau diminumi kan ada apa juga. Yang penting kita ini beribadatan itu majelis yang niatnya hendak melihat akhlaknya Allah Ta'ala, yang pemurah, yang kada peduli siapa yang diberi. Orang kafir yang menuhankan yang lain dari Allah tetap diongkosi Allah. Orang kafir yang menghina, menjelek-jelekkan Allah, mendua, mentigakan Allah, Allah tetap menggaji, memberi rezeki kepada dia. Tidak peduli Allah rahmannya ada karena sesuatu, rahimnya bukan karena apa-apa. Dia memang pengasih penyayang. Hah? Ya kan? Nampak akhlaknya Allah, nampak akhlaknya Rasulullah. Itu nah kita timulakan, bukannya kita nang pada pemurah, bukan kita nang hendak mencoba memberi kada, hendak melihatkan kurangnya, nah kurangnya ada aja kurangnya. Nah, kan apa lagi? Mudahan dikira ada aja Allah. Apalagi duit zakat misalnya nanti bari orang di Masjid Raya kena julungi lawan banser kalau bahkan untuk mempanjang-panjang tengahnya nang dilalalakian menggula-gula itu karahan. Berapa aja nanti zakat? Karena apa? Ini banser lawan bukan apa tuh Pak Hansip Jarsna? Kasihan nih yang jagakan parkir kendaraan. Menang berdiri di situ lihat, ada nang berdiri di mana-mana, ada nang berdiri ya singgarakan nih. Ya ada. Nah, diatur digamatakan di tiano jadi majelis itu lalu nang dikaji ini apa masalah, nang pertanyaan selesai. Ya kan? Biar melihat serangan majelis kayak di malam kemes kayak apa aja ibaknya ulun kehendak dan ulun yang melarang sepakat semua antara petugas ulun dan RT di setempat jangan menutup jalan. Amun gua terjadi separuh badan di si jalanan tuh nangnya orang nanti belakang kalau tidak anak betianan melahirkan ayo kayak apa ini keluar atau orang di dalam anak hilang orang nggak tahu gua ada majelis malah petugas menyuruh Pak terus kendaraan duduk Pak. Kenapa Pak? Ada merasa terganggu kamu? Walaupun kendaraan itu knalpotnya ya Rasulullah. Kenapa Pak? Terus dibuatnya. Apalagi orang itu lagi membawa nang bini umpat anak di tanah mandak. Ayo bayangkan kan awak lama nang bini membawa anak mulai ujung ke ujung berjalan kan uyuhnya kesian. Terus akan gimana? Tapi kadang-kadang ada stopin dulu jarinya orang sembayangan nanya kami lewatkan. Jangan jago kesian ini, jangan teduh dulu orang kita teduh di itu majelis. Dapat kasih tulisan Mbak. Nah jadi lalu pengajian apa nanti kaji? Nah kayak tadi anak melihat Tuhan dalam ibadat kayak apa caranya? Tauhidul af'al aja dulu nanti kutak-katik. Allahu Akbar melihat mana kalau gawian orang datang di mana ada melihat tangan di kau bergerak, enggak ada digerakkan. Nah kelihatan tidak? Itu nang kita sambah kurangnya ialah nang sekarang isi kelakuan ada mungkin kelakuan orangnya adalah kelakuan orangnya ada medai. Ada medai yang bisa lewat di kuburan. Suaranya jauh hidangan, yakin tidak ada hantu. Melihat kalau hantunya kan datang cuma suara di dalil. Ada medai suara ada orangnya. Ia nang sidin coba pikir, kada. Suara aja bang sidin dengar kurangnya sidin kada melihat tapi goyang ke kiri. Suara nilai suara kawan. Bukan sidin oma makin maju sedikit aja suara tuh kalang sidin bagaimana sidin
Di sini buka hijau, begana hijau, baik begana sate. Ini kemana duduk kasih di sini. Mau kasih. Orangnya memang ada kelihatan, tapi suaranya dalil ada orangnya. Ini perbuatannya kelihatan, tentu ada orangnya. Di mana orangnya? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Muka nggak tahu ta'ala lewat. Tapi ada. Duduk di masjid ada orangnya. Duduk di langgar ada orangnya. Mana buktinya? Ini gawiannya. Ampak pada gawian sidin. Nah itu yang kita sembah dan itu hakikat dari asyhadu. Nah melatihnya ini nah gawian kita nyambati orang, menghafal orang. Orang longor dibahas harian. Nah apa gunanya membahas longor orangnya? Manfaatnya apa? Bagaimana membahas Tuhan? Ini. Nah ada juga masuk merosot ke dalam hati. Karena belajar orang longor jadinya itu buku biasa harus karena menutupi longornya bang. Bagus juga pengajaran. Tapi menyambati mana? Orang rajin mangkat kata itu aja. Adanya kan kalau mau mangkat ya kenapa jadi kada mangkat longornya ketahuannya. Apa? Ndak kiranya dia menyebab kopiah tarasulian orangnya dasar kada ketujuh malah pesan kopiah SN longor kajar itu longornya kawan. Di mananya tahun dah suah kuring limbe di hotel aja. Karena mungkin ada melapas kopiah sekali menempat aja menu aja. Mati itu sudah lampu silau aja kamar aja kan. Iya. Jangan pandang tahu ya, jangan apa ada juga yang mengenal Tuhannya yang merasuk ke dalam hati pikiran. Itu tadi dan yang kabel nih ibu Hansip Dansa kasihan. Jadi ini nomin diwadainya, ini pembinaan kan ada jalan bertugas binanya. Matur ansap bila dibarulang duit dianaknya sabtu di muka. Ada. Ini anu aja umpama kalau jadi kita timbulkan majelisnya itu majelis yang bagus. Oh kata kegampangan sidine. Walaupun mungkin kata bertahan kita makani kita ya petugas, karena awal juga petugas sebagian kecil. Itu kita mencontoh apa yang sudah dicontoh oleh guru. Kita kadang ada. Kita kada gaya baru, gaya itu gaya lama, gaya yang pernah dilakukan oleh orang-orang bahari. Jadi manakib riwayat mereka tertulis di dalam kitab. Aneh lagi, lewat muka rumah aja wajib singgah. Ayo, Abu Bakar al-Adan. Apabila lewat muka rumah sidin wajib singgah atau polisi atau pejabat atau rakyat lewat yang muka rumah sidin naik sidin. Apa makan? Bila ada mau doakan sidin mati. Di banar akhlak ini. Cirbuannya menggunung mati baik anyam. Naik, nakam, boleh. Belum lagi Habib Tunggu Abdullahnya Witan Abu Bakar al-Adani Al-Idrus yang pertama bergelar Al-Idrus. Jadi kumpul semua hubungan nakal-nakal. Sidin orang pungas, suara bagus. Bilang kayak Rasulullah aja lagi separuh awal. Pandiri ilmu masuknya. Nak kulikan, nak bujang-bujang di sidin guringan nodam-danya. Memadar masanya subuh ini malam mendadak pendiri sini nang kawin nani duit nah julung nang bini nyamat nyawuring julung nang anak nyamat nyawuring itu kelakuan sini sampai pemerintah timur maling tapi ada perampok tapi ada sidin mengongkosi mereka itu sampai itu utang atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terhutang. Ayo, ini kurangnya lah. Nanti makani, nang bujang-bujang makan udah mulai ini, yang boleh. Nah jadi malam di rumah sidin
siang guring, ada lagi maling lah. Nang ketujuh melahorong, ada tapi payu lagi, bubuhan melahorong, imbah ada tapi payunya, gulung tikare lagi, tapi ada nang mendatangi. Sawat 3-4 malam nggak dapat duit, bubuhan bebinian nang melahorong itu berpikir aja, jadi kawian lain pulang, tapi payu, apa nang kasih itu tapi ada. Ini jadi tugul orang gawian melahong, ini ada namanya kari itu bang masalahnya. Jadi dimasuki beginian ini sama seminggunya kata payu berpikir anak sudah ini jar kata payu lagi melahong apa gawian pulang ya melahongi orangnya pulang. Nah banget lagi nang anak pulang kayak itu juga. Orang-orang hari kadang modern, kadang gaya hanyar, kadang apa nang diganggu orang ini datu bahari itu yang disambung. Aku tuh merasa baca kitab baju beberapa waktu pemulaan, jadi arwah abah guru aku baca di situ, baca para asal untung dari Basdur kalau bahas tidak baca aja coba buat biar dia mengetahui tuntung laporan ya dapat makanan atau sebelum baju baru ada perlu bapak makanan jadi kainin karena pertama kitab banyak tuh makanan masih sok karena banyak naupat akhirnya buka pelanggan merasa kok jadi bagaimana mencontoh itu kan belum sempurna belum. Nah kita misalnya nih akhlak jauh dari perguruan, jauh dari nini dato, jauh dari orang bahari, kemana berbuat jopong di mana berbuat. Jadi dia berbuat sapam, makasih guru makasih. Kada itu hakikat. Aku nih mentung berhafal juga bang. Kada wujud itu akhlak. Jadi banyak jaga kopi ya kaduluna bagi di situ ada bertiga. Nah minumannya ada juga ini isop rokok kari, tenggorokan kari, cacing aja demo di dalam barang. Bokosnya nang masuk. Karela bukan sisabilallah. Karela jangan manggap, aku jangan manggap. Jangan manggap. Jadi buka tutup di parkiran, jadi jalanan ditutup, keluarkan jamaah, jalan apa? Karena jamaah ditutup lewatkan jalanan miti ya dulu bila hibah panjang sampai ke sana nanti jalanan tutup jamaah lewatkan dulu jangan lalu lintas bila pina jamaah sudah bergoyok pina kosong sudah jalanan tutup jalanan keluarkan pulang jamaah amun nyebak aja dan bertahan ya nentakan di muhara lawang situ ni maju maka sawat bapak pacaran di muhara lawang situ kita nih hendak supaya diatur ya Allah bagus pegamat itu majelis kebaikan ngarannya mana ada majelis nang kada bagus dah. Nah jadi apa yang diterangkan oleh Imam Ghazali dan orang-orang yang sama dengan Imam Ghazali dan apa yang diterangkan oleh Abul Hasan As-Sadili atau yang lain-lainnya yang sama, maka dengan 3 macam ilmu fikih, tauhid, tasawuf, hidup ini tinggal beribadah. Ibadat sekali lagi.
wa ulumuhum ulumul qaum, ilmu yang mereka miliki seperti ilmu orang-orang bahari. Tidak benar. Kalau orang bahari itu bina jadi bakaramat hidup lain ada sama aja. Nyenang sianya akhlak lawan amaliyahnya. Tujuan ma'amalakan ada yang dilihat yaitu menimbulkan orang jangan sekali-kali menimbulkan diri sebagai hakikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apun seorang mengesahkan diri itu ngarannya kada asyhadu an la ilaha illallah. Nah, mudahan biar ayatnya nang sembahyang sunat kul ya kul apa? Biar nang tapi Allah. Nah, cuma tadi jangan sampai kita merasa kurang urusan rezeki. Jangan merasa bahwasanya kada berhasil. Jangan merasa bahwa nikmat itu kada ada. Nikmat itu selalu ada dan selalu harus disyukuri agar was-was jangan masuk. Apabila sudah merasa gagal, merasa kurang, lalu kada bersyukur, lalu kada menyukuri, ya udah Allahu Akbar. Asal 5 asa 6 zuhur. Belum lagi nang pikiran itu kemarin untuk bogodo, belum lagi nang jamuran betapas ke Bandung. Lihat hujan nih, ada orang nang kada kau diganggu tuh hujan nih. Tapasan orang begini. Karena apa kena besok pulang tapi mempermasalahkan maka itu nak atawinya jadi bang sebelum sembahyang hari mandong tariknya dulu tapasan. Ini ada seorang juga yang salah hari mandong bawa sembahyang hujan hari yang mbak dah kan luput kan bawa dulu tapasan ke dalam kunci dulu lawang karena Allah Akbar tahu mau buka masuk maling busuk juga lah luput kenapa maling masuk dilihat tak pernah bini seorang dituntut orang yang tak pernah kunci lawang dulu. Nah, mudah-mudahan di dasar yang harus kita pahami bahwasanya hidup ini hendak para lawan Tuhan. Hidup ini hendak mengesahkan Tuhan. Dan tidak ada jalan kecuali jalan orang bahari. Dan tidak ada lurung kecuali lurung orang bahari yang telah mereka sampai menuju Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu nampak jelas saja. Cuma kita tetapi mengesahkan sidin lalu kalahin hati, mengesahkan makhluk, mengesahkan ini. Nanti dipikirkan dunia, maksud dipikirkan dunia ini kayak ini, enggak merasa kurangnya itu salahnya, enggak merasa belum cukup itu salahnya. Apunnya mencari dunia rasa nikmat saja terus dan kadang mengganggu itu loh ibadat. Dapat duit 100.000 alhamdulillah, lalu tenang hati sembahyang nyaman, ibadat nyaman, untuk ilmu nyaman. Amun merasa kurang nih menang ibadah kok haur dia haur. Kenapa kata pengajian haur? Kenapa jadi kada ayasinan haur? Kenapa jadi kada haur? Ya haur kita pas paring betulannya. Nah, mudah-mudahan doakan ulun, doakan bengkel sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kita yang penuh dengan was-was. Yaitu was-was yang dimaksud ini di sini ialah kita merasa bahwa dunia ini sepertinya rasa kurang harus kita dapat. Asa ada berhasil terus pada sesungguhnya nikmat itu sudah ada. Yang harus kita syukuri dan syukur kita pun harus lebih banyak seharusnya. Cuma malah sebaliknya. Kita amalkan adalah beriristaan, sedih, asa gagal, asa kurang, yang pada akhirnya terbawa-bawa dalam ibadah, sembahyang yang membuat hati jadi ke situ kemari, lalu ada tapi khusyuk, ada tapi ingat lawan Allah Ta'ala yang karena kita juga yang punya kesalahan sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah lapangkan dada kita. Allah bukakan hati kita melihat nikmatnya yang benar-benar sudah ada. Agar hati ini selalu bersyukur, agar mumpung ini selalu bersyukur, agar pikiran ini selalu merasa cukup. Dan dengan itu kita sembahyang kawa fokus, ibadat kawa fokus, karena tuntung sudah urusan dunia yang kita gawe. Tapi kalau dunia belum tuntung karena rasa kurang, rasa belum berhasil, akhirnya sembahyang pun terbawa-bawa urusan dunia. Tapi pikir urusan dunia yang membuat kita jadi kada khusyuk, ingat Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih kita lawan
ulama-ulama yang memadahi kita, dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Dan malam ini kita alhamdulillah setidak-tidaknya dapat ilmu, dapat jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalu dzikri ba'da